Lalu paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, dibawa orang ke Saruasu. Anak dipangku kemanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binasu. Satinggi-tinggi tabangnya bangau, suruitnya kakubangan jua. Satinggi-tinggi malantiang, jatuhnya ke tanah jua. Sejauh-jauh kita merantau, pulangnya ke kampung halaman jua. Hujan nameh di negari orang, hujan batu di negari kita, kampung halaman jangan sampai lupa. Begitulah bunyi pepatah adat yang selalu terngiang di telinga masyarakat Minangkabau, baik yang tinggal di kampung, apalagi yang berada di perantauan. Menurut Tambo Adat Alam Minangkabau, dalam daerah Luak Tanah Data, tersebutlah sebuah negari yang awalnya bernama Sungai Mangiang. Sebuah negari yang termasuk salah satu negari tertua di alam Minangkabau. Sampai sekarang, nagari tersebut dikenal dengan nama Nagari Sungayang. Nagari yang terletak 6 km dari kota Batu Sangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar itu, sekarang juga merupakan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Sungayang, yang berjarak 100 km dari kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang luasnya 8 km persegi ini terletak pada ketinggian 600 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut dan terdiri dari 5 jorong atau desa, yaitu Jorong Tarata Indah, Jorong Galanggang Tangah, Jorong Balai Gadang, Jorong Balai Diateh, dan Jorong Sianau Indah. Dengan jumlah penduduk 5.962 jiwa. Nagari ini dari dulu dikenal sebagai nagari yang tidak mempunyai sumber air yang cukup untuk mengelola pertanian, atau nagari yang kering. Tapi walaupun dikenal sebagai nagari yang kering, namun dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nagari Sungayang sangat dikenal oleh masyarakat Tanah Datar sebagai nagari penghasil pisang, beras, durian, dan kayu manis yang berkualitas tinggi. Dengan penghasilan dari hasil bumi itulah orang Sungayang dulu dapat mengantarkan putra-putri negari ini menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi terkenal di Indonesia ini, sehingga dapat melahirkan berpuluh bahkan beratus sarjana. Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, dulunya Nagari Sungayang juga dikenal sebagai tempat lahirnya para alim ulama dan para pendidik atau guru agama yang datang dari daerah lain untuk menuntut ilmu agama di sekolah agama yang ada di Sungayang pada saat itu. Dengan banyaknya putra-putri dari daerah lain yang datang menuntut ilmu agama di Nagari Sungayang, maka nagari ini dulunya sempat mendapat julukan dengan nama Nagari Serambi Mekah. Alim ulama dan pendidik atau guru agama yang terlahir di negari ini bukan
hanya yang dikenal di tingkat daerah, tapi juga ada yang dikenal di tingkat nasional, seperti Syekh Taib Umar, yaitu teman seperjuangan Syekh Karim Amarullah, ayahanda dari almarhum Buya Hamka, atau Profesor Dr. Mahmud Yunus yang dikenal sebagai ahli tafsir. Sebagaimana umumnya orang Minangkabau, warga negari Sungayang juga warga yang suka merantau, yang pada saat ini telah tersebar hampir di seluruh Nusantara. Pada awalnya warga Sungayang merantau hanya untuk berdagang. Tapi sekarang perantau dari Sungayang sudah banyak merambah ke berbagai sektor usaha dan profesi. Sudah banyak yang sukses sebagai pengusaha, profesional, top manajer dari berbagai perusahaan besar, pegawai negeri, lawyer, guru, bahkan ada yang jadi mahaguru. Di samping telah banyak yang sukses, namun tidak sedikit pula di antara perantau Sungayang yang kurang beruntung hidup di perantauan. Bahkan ada di antara mereka yang tinggal di tempat kumuh, bantaran kali, dan daerah pinggiran. Tidak sedikit pula di antara mereka yang tak bisa menyekolahkan putra-putrinya karena keadaan ekonomi. Warga Sungayang yang pertama merantau ke Jakarta diperkirakan pada awal tahun 1900. Pada tahun 1950, warga Sungayang sudah membuat perkumpulan yang bernama Persatuan Anak Sungayang, yang disingkat dengan PAS. Dan pada tahun 1960, Persatuan Anak Sungayang yang disingkat dengan PAS tersebut diganti dengan Persatuan Warga Sungayang dengan singkatan PWS. Sekarang ini tidak kurang dari 6.000 jiwa warga Sungayang tersebar di daerah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Konon kabarnya, masyarakat Minangkabau yang merantau ke Jakarta ini, warga negari Sungayang adalah yang pertama kali mendirikan perkumpulan di ibu kota negara ini. Dengan menyimak kilasan masa lalu dari negari Sungayang dan para perantaunya yang telah tersebar di seluruh Nusantara ini, patutlah rasanya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Dan kita pun tentu boleh berbangga hati atas keberhasilan-keberhasilan yang telah didapat oleh pendahulu kita selama ini, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Tapi ironisnya,
Pada zaman kemajuan sekarang ini, di negari yang dulunya bisa mengantarkan putra-putri negari ini bersekolah sampai banyak yang menjadi sarjana hanya dengan hasil bumi yang ada, sekarang terpuruk dalam kemiskinan. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan jadi pengangguran. Hasil bumi yang dulunya berlimpah, sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Kok pisanglah tandeh dek penyakit, padi hasil sawah habi dek manci. Durian lain dak berbuah lagi karena umurnya lah tua. Akhirnya ditabang untuk dijadikan papan. Kulit mani nalah dikuliti, indak pernah ditanam lagi. Rang mudo nak pagaruyuan hingga nyonan jauh dia tebuki babu tua kan pandang maningguan Gagah dek suratan nyonan mali lintua hati den lintua lalintua lintua hati den lintua lalintua Oi gadi, kurang sungayang Baso nyoka tujunan elok budi Pandai jos lirai tiang banati pandai memikir jantung hati lintua hati den lintua lah lintua hati den lintua lah lintua
kegiatan yang bisa menghasilkan uang lah. Kalau di Sungayang ini ke masalah ekonomi gitu kan. Nah, Ekonomi yang memang agak susah ini di Sungayang kalau gue analogkan pisang. Ini pisang betul 95% tuh lah hancur. Nggak ada penghasilan pisang, nggak ada. Dan penggantinya kini baru mulai kini ditanam coklat. Tapi itu belum membudayawan ke coklat. Mulai baru. Nah, itu kalau coklat dikembangkan, nampak-nampak itu cukup bagus coklat. Prospek. Ya, lepas lagi ini kan taruh 9-10 sekitar. Mudah ada di rumah ya. Kalau ada di rumah ada mudah kayaknya kini lagi ojek. Ojek sering gampang naik motornya kan, ada 500 bisa. Kecil. Ini lebih senang mudah kini ojek nih. Kalau ojek ya serapi lah dia yang itu agak pertandingan kurang. Kapai lah kayak gini sedang di masih terutama dia perantau-perantau yang di Jakarta, Padang, Pekanbaru, ada kira. Harapan-harapan Pak Wadi lah. Itu aja perantau tentu seperti kami gampang itu melakukan suatu kerjasama. Jadi artinya antara perantau dari kampung mempunyai satu program lah, kan? Jadi ya artinya duduk sejalan perantau dari kampung itu bukan mempunyai satu program, ini ada satu program bersama mengajarkan. Seperti ini kan ada rencana kini itu ada sumur kan, bagus kalau itu menjadi ke sana. Di dalam masalah masuk ke sini kebutuhan nagari kini ke yang pertama di dalam sektor pemerintahan masa jabatan wali tinggal berpanjang 5 bulan. Satu. Yang kedua dalam sektor pendidikan tahu Patangga dari ujian akhir nasional itu MAN 1 juara 3 juara 1 IPA Sumatera Barat. Kemudian di tanah datar hanya 3 sekolah, MAN 1, MAN 2, Sanawiyah Batu Sangkar dan SMA 1 Batu Sangkar. SMA 1 Batu Sangkar juara 3 IPS, juara 2 IPS tingkat Sumatera Barat, juara 1 IPS tingkat Sumatera Barat, MAN. Jadi nampaknya perkembangan madrasah di tanah datar secara membaik. Jadi lomba sekolah sehat tingkat provinsi MAN dapat juara 3. Kemudian harapan masyarakat nama desa Benar sekarang denganlah disurveinya dulu Desi John beberapa sumber air nonado di Kabun Nagari dengan melalui foto satelit. Nah itu harapan masyarakat secepatnya mungkin dapat terrealisasi. Kalau dulunya Nagari Sungayang ini banyak melahirkan alim ulama dan para pendidik atau guru agama, sekarang sudah tidak ada lagi. Walaupun di negari ini sudah berdiri sebuah pesantren yang cukup megah, tapi putra-putri negari sekarang sepertinya sudah banyak yang tidak berminat lagi untuk menuntut ilmu agama. Akibat dari kurangnya minat dalam menuntut ilmu agama ini, maka banyaklah anak nagari sekarang yang terjerumus ke dalam penyakit masyarakat. Bila kita merasa ironis dengan situasi dan kondisi yang ada di negari Sungayang sekarang ini, mungkin lebih ironis lagi dengan kenyataan yang ada di perantauan, terutama di Jabodetabek. Bagaimana tidak? Warga Sungayang yang telah masuk ibu kota ini lebih dari 1 abad yang lalu dan sudah membuat persatuan yang sekarang sudah berumur 56 tahun dengan warga lebih dari 6.000 jiwa. Dan sebagian besar dari warga ini sudah sukses dalam usahanya masing-masing, seperti yang telah diuraikan di atas tadi. Tapi ironisnya, sampai detik ini,
Yang namanya Persatuan Warga Sungayang di ibu kota ini belum lagi mempunyai sekretariat yang permanen. Sungguh sangat ironis. Dengan dasar kilasan kenyataan masa lalu dan sekarang Nagari Sungayang dan PWS Jabodetabek yang telah kami uraikan tadi, kami pengurus PWS Jabodetabek sekarang ini sebagai pengemban amanah merasa punya kewajiban untuk mencarikan solusi agar dapat keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan sekarang ini, baik untuk kampung halaman maupun untuk PWS Jabodetabek. Untuk itulah kami pengurus PWS dan panitia pelaksana malam silaturahmi ini mengundang kita semua agar dapat bernostalgia sambil menyaksikan tayangan profil Nagari Sungayang dalam bentuk visual yang sedang kita saksikan ini. Dengan harapan semoga tayangan ini dapat menggugah kembali rasa kecintaan kita terhadap Nagari Sungayang yang kita cintai itu. Dan semoga kita dapat merenung dan berpikir bersama-sama untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Guna untuk membuktikan bahwa kita selaku orang Minangkabau masih bisa melaksanakan ungkapan pepatah adat yang kita dengar di awal penayangan tadi. Rang mudo nak pagaruyuan hingga nyonan jauh dia tebuki babu tua kan ngopang manyingguan
Kalau paku kacang belimpiang, tampuruang lenggang-lenggokan, dibawa orang ke Saruasu. Anak dipangku kemanakan di bimpiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binasu. Hujan nameh di nagari orang, hujan batu di nagari kita. Kampung halaman jan sampai lupa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rang mudo nak pagaruyuan, tinggal nyonan jauh dia tebuki. Batu tua kato pandang manyingguan, Agah dek suratan nyonan maling, lintua hati den lintua lalintua, lintua hati den lintua lalintua. Oi gadi, urang